Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya, tentunya dalam diskusi hangat tentang bagaimana peran guru dan guru di era hari ini harus bagaimana dan seperti apa. Oke Mas Dokter, kita tadi bahas tentang profil bagaimana peran guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, tahap yang dilakukan oleh guru agar bisa terus memberikan fasilitas atau mengabdikan dirinya kepada anak-anak bangsa ini, itu kan dibutuhkan yang namanya pengembangan diri. Nah, setiap era itu kan berbeda. Di era dulu zaman Orde Baru, era sampai pada hari ini itu kan jelas tantangannya berbeda. Nah, kira-kira di era sekarang itu tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh guru? Ya, kalau kita mau jujur ya, jadi kita itu dulu pernah diajari oleh Sayyidina Ali, itu kan ajari anakmu seperti pada zamannya, ya kan? Atau dengan bahasa-bahasa yang sering kita dengar, jangan ajari anakmu pada zamanmu, tetapi ajari mereka pada zamannya. Nah, ketika kita mengajar pun, jadi itu sebenarnya guru itu kan berada pada zaman sekarang. Siswa yang kita ajari itu untuk kebutuhan mereka 5-10 tahun yang akan datang. Jadi bisa dibayangkan kehidupan yang kita ajarkan sekarang itu untuk kebutuhan siswa itu 5-10 tahun yang akan datang. Nah, kalau kemudian guru ini tidak peka terhadap kebutuhan yang 5-10 tahun yang akan datang, tentu materi yang disampaikan itu kan sesuatu hal yang dalam tanda kutip tidak ada gunanya bagi mereka di masa yang akan datang. Contoh sederhananya begini. Dulu kita barang mewah dulu. Jadi kan dulu kalau pelajaran ekonomi kan ada barang pokok, dan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Dulu itu nasi, kemudian makanan-makanan itu kan kebutuhan pokok, ya kan. Kemudian televisi itu pada waktu dulu saya itu kan kebutuhan sekunder. Kemudian mobil itu dulu kebutuhan tersier. Setelah saya dewasa, ya kan, 10 tahun kemudian TV itu sekarang sudah tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder. Nah, betul. Bahkan sekarang yang sudah 15 tahun kemudian, ini kebutuhan pokoknya tidak lagi hanya nasi. Ketambahan wifi, paketan data, internet. Nah kan ilmu pengetahuan kan berkembang. Itu salah satu contoh bahwa apa yang kita ajarkan nanti itu paling tidak itu nanti yang akan dibutuhkan oleh siswa ketika 5-10 tahun yang akan datang. Nah, ketika kita masih berkutat pada materi-materi yang letterlek ya, sesuai dengan buku yang diajarkan di waktu ini, tentu itu nanti dalam tanda kutip akan sulit diterjemahkan siswa ketika dia berada di 5-10 tahun yang akan datang. Maka tantangan guru hari ini luar biasa. Mereka harus belajar bagaimana mereka harus meneropong di masa yang akan datang. Mereka harus bisa memprediksi kira-kira kebutuhan depan itu seperti apa. Jadi hari ini makanya kenapa Mas Nadiem Makarim ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat program Merdeka Belajar. Kenapa harus Merdeka Belajar? Sekarang ini banyak sekolah itu yang diajar, baik sekolah maupun perguruan tinggi, yang menghadirkan praktisi-praktisi dari luar untuk bisa mengajar siswanya atau mahasiswanya. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan siswa, yang dibutuhkan oleh mahasiswa, itu ternyata tidak hanya teori, tapi langsung praktek. Karena kebutuhan kerja kita hari ini itu adalah keterampilan, tidak lagi kualifikasi, atau bahasa kerennya kebutuhan kerja hari ini atau kebutuhan masa depan di siswa itu adalah kompetensi, bukan lagi kualifikasi.
Kalau dulu orang itu masih menganggap bahwa menjadi sarjana itu menjadi sebuah syarat untuk bisa bekerja. Iya. Ya kan? Tapi hari ini dan beberapa tahun yang akan datang, saya bisa mengatakan yang dibutuhkan oleh masa depan dan pekerjaan itu tidak lagi kualifikasi, tetapi kompetensi. Nah, ketika kompetensi ini tidak hanya diikuti oleh sebuah kajian teori, ya kan? Tentu ini nanti akan menyulitkan yang bersangkutan ketika dihadapkan pada sebuah keterampilan. Nah, makanya sekarang tidak jarang ketika banyak sekolah perguruan tinggi yang mengundang praktisi-praktisi ahli untuk bisa mengajar. Nah, kalau ini tidak ada semacam dari guru mempersiapkan diri dengan baik, ini nanti, dan tentu saja ini harus kebijakannya juga kalau nanti misalkan membuat semacam kebebasan begitu, tentu guru ini nanti akan kehilangan mata pencahariannya. Ketika keterampilannya digantikan oleh praktisi. Apalagi sekarang untuk menjadi guru itu tidak harus lulusan Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Ketika misalkan dia lulus sarjana hukum, kemudian dia ikut program profesi guru selama 1 tahun, dia bisa jadi guru. Atau sekarang untuk misalkan mengajar siswa, ternyata dia punya keterampilan, misalkan di SMK ada program multimedia atau LAS. Ternyata ada yang ahli di bidang LAS dan keterampilan. Dan tentu orang itu yang walaupun tidak sekolah dalam misalkan ya, tentu dia akan didatangkan karena dia punya keterampilan untuk bisa mengajarkan siswanya keterampilan mengelas, keterampilan multimedia dan seterusnya. Nah, gurunya ini masih berkutat pada teori bagaimana caranya ngelas, yang lain ini sudah praktek. Nah, jadi kalau ini nanti tidak disadari oleh guru, mereka itu masih berkutat pada sebuah kajian-kajian literasi. Bolehlah literasi itu tentu itu menjadi kebutuhan karena itu pengetahuan seseorang kan. Tapi kalau kemudian tidak diimbangi dengan bagaimana yang bersangkutan itu mengimplementasikan atau kebutuhan pasar nanti seperti apa, tentu akan banyak hilang. Dan yang jauh lebih penting, masa depan besok itu tidak akan jauh berbeda dengan kondisi perekonomian hari ini. Ya kan? Sekarang bisa dilihat contoh sederhana, dulu Nokia itu, kalau saya dulu HP itu kalau enggak Nokia itu enggak enak ya. Iya, betul. Ya, sekarang Nokia enggak ada. Saya mohon maaf ya nyebut merek. Tapi sekarang enggak ada yang orang yang punya ya jarang lah. Mesti mungkin ya, kalau mungkin ada yang sudah fanatik dengan Nokia mesti ini. Tapi sekarang jarang orang mengenal atau pakai HP yang merek Nokia. Ada lagi dulu mall-mall besar. Itu kan ada Giant, ada Carrefour, Ramayana dan seterusnya. Hampir sekarang itu mulai sepi. Karena sudah tergantikan oleh delivery order itu. Sekarang beli baju saja sudah tidak lagi ke mall ya. Nah, dan itu bisa jadi besok itu yang dibangun bukanlah mall, tapi gudang-gudang. Yang nanti akan diantar dan seterusnya. Sekarang kan banyak orang itu yang punya toko online tetapi dia tidak punya tokonya. Ya kan? Dia jualan nasi tapi dia tidak punya warung. Kan hebat toh. Ya kan? Yang masak orang lain, dia punya aplikasi, ya tinggal. Jadi modelnya begitu, dan bisa jadi di masa depan sekolah tanpa kelas itu akan terjadi. Ya kan? Bisa jadi. Sangat mungkin terjadi. Jadi besok itu bisa jadi gedung-gedung. Jadi kelas kita ini kan model-model abad 18-an. Ya kan? Disekat oleh tembok, ada papan tulis, itu kan era-era dan masih berlaku hingga abad ke-20. Pertengahan 21 lah juga masih ya dipakai. Tapi di masa-masa yang akan datang ini tentu orang akan mulai menyadari ini tidak lagi penting. Ya kan? Orang sekarang sudah mengkampanyekan belajar bisa di mana saja. Belajar bisa dengan siapa saja. Ya kan? Bisa dibayangkan kalau besok ini, cuman masalahnya Kemendikbud itu tidak ada kebijakan tentang sekolah digital gitu aja. Coba dia pemerintah itu punya program peluang, punya surat izin, memberikan surat izin kepada sekolah digital. Wah, akan banyak hilang sekolah-sekolah yang konvensional itu. Sudah bisa membayangkan nih, bagaimana kondisi Lamongan ke depan ini. Iya.
Artinya kalau ini kemudian tidak disikapi dengan progresif, dengan ini, saya yakin di masa depan siapa yang nyangka masuk tol sekarang hanya pakai kartu itu. Dulu pekerjanya harus ngangkuti uang 500 rupiah itu. Bahkan ya kadang ya hitungnya juga lumayan ini. Sekarang ya cukup dengan gesekan sudah selesai. Lebih efisien. Karyawannya sudah banyak yang hilang. Ya, banyak hal lah yang kemudian ini harus menjadi PR kita bersama, guru-guru kita. Tantangannya ke depan ini luar biasa. Kalau kemudian gaya berpikirnya, kemudian pola pikirnya, mindsetnya itu masih konvensional, menganggap bahwa ngajar begini saja sudah digaji atau melakukan begini saja sudah ini sudah jalan. Percaya saya 5-10 tahun akan datang kita akan jauh tertinggal di masa yang akan datang. Maka tantangan guru harus berinovasi ini menjadi hal yang penting. Betul. Jadi makanya guru yang mau belajar, dia yang punya hak mengajar. Ini guru yang mau belajar, dialah yang punya hak untuk mengajar. Di masa depan akan begitu. Jadi kalau dia tidak mau belajar, sekarang kan sudah banyak yang ini, muridnya lebih pintar dari, kalau yang dilihat dari kajian kognitif loh ya. Kognitif itu kan bisa dicari Google, lebih pintar dari banyak orang. Kalau dari sisi kognitif, pengetahuan, orang bisa nyari di Google dengan sangat mudah. Ya kan? Kalau guru itu masih mengandalkan sisi kognitif, kalah ya. Mungkin dengan siswanya kalah pengetahuannya. Bahkan informasi yang diterima oleh guru hari ini itu bisa jadi sudah ketinggalan dengan muridnya, ya kan? Karena kecanggihan teknologi sekarang kan pergeserannya per menit, ya kan? Informasi tentang sekarang kan ada uang 1 juta dalam 1 lembar. Sudah pernah dengar? Belum. Ya, di Indonesia sekarang kan mau buat uang 1 juta tapi 1 lembar. Nah, gurunya menerangkan tentang misalkan uang pecahan terbesar di Indonesia adalah 100.000. Siswanya nyeleduk, Bu sekarang sudah ada 1 juta loh kan, ya kalah dari sisi itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sisi kognitif, tentu guru akan tertinggal lah dengan kecanggihan teknologi ataupun keterampilan siswa hari ini yang sudah sejak lahir itu dia sudah dengan cepat sekali beradaptasi dengan teknologi. Sangat seru pembahasan kita kali ini. Ternyata tantangan guru tidak mudah, tapi sangat luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita mampu nggak untuk belajar agar layak menjadi pengajar. Oke, tentunya bersama dengan Mas Doktor Mudah, kembali lagi di momen selanjutnya.